Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Agustina. Saya mahasiswi Matematika UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi operasi research, yaitu teori antrian. Dengan contoh kasusnya yang saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Optimalisasi Kualitas Layanan Melalui Analisis Antrian pada Pusat Pelayanan Mahasiswa di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori antrian. Contoh kasus, optimalisasi kualitas layanan melalui analisis antrian pada pusat pelayanan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram. Komponen proses antrian yaitu ada kedatangan, antrian, pelayanan, lalu keluar. Aturan antrian itu ada 3, yaitu FIFO, first in, first out, yaitu kedatangan pelanggan pertama menerima layanan lebih dulu, contohnya membeli tiket di bioskop. Yang kedua adalah LIFO, last in, last out, yaitu kedatangan terakhir menerima pelayanan lebih dulu, contohnya pembongkaran barang dari truk. Yang selanjutnya yaitu zero, service in random order, yaitu penerima layanan secara acak, contohnya penanganan pelayan terhadap pasien gawat darurat di rumah sakit. Selanjutnya yaitu struktur proses dasar antrian. Ada satu saluran satu tahap, banyak saluran satu tahap, satu saluran banyak tahap, banyak saluran banyak tahap. Notasi dalam sistem antrian yaitu ada N, jumlah pelanggan dalam sistem, PN, probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu, P0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, P atau rho, tingkat intensitas fasilitas pelayanan, LS, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam sistem, LQ, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, WS, waktu rata-rata menunggu dalam sistem, WQ, waktu rata-rata yang menunggu dalam antrian, dan seterusnya. Macam-macam model antrian. Yang pertama single channel model, yaitu model yang paling sederhana. Asumsi-asumsi model single channel yaitu populasi input tidak terbatas, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson, disiplin pelayanan mengikuti pedoman FCFS, hanya ada satu fasilitas layanan dan distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson, yaitu lambda kecil dari mu. Selanjutnya, kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas dan tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu multiple channel model, MMS, yaitu dalam multiple channel model, fasilitas yang dimiliki lebih dari satu, huruf S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Rumus yang digunakan multiple channel model adalah sebagai berikut. Kita masuk pada contoh kasus. Pada saat pengurusan KRS, terjadi antrian mahasiswa yang ingin mendapatkan layanan. Antrian ini disebabkan oleh pengurusan KRS dijadwalkan pada satu waktu untuk semua angkatan, yakni pada tanggal 6 sampai 16 Agustus 2012. Berdasarkan observasi awal, model antrian yang sudah ada pada pusat layanan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram berpola MM2, dengan arti bahwa pelayanan terdiri atas 2 jalur atau 2 petugas dengan satu jenis pelayanan, yaitu pengambilan formulir KRS dengan jumlah kedatangan berdistribusi Poisson serta waktu pelayanan berdistribusi eksponensial, sehingga analisis karakteristik antriannya sebagai berikut.
Yang pertama, rata-rata tingkat kedatangannya adalah 76 orang per jam. Selanjutnya, rata-rata tingkat pelayanan adalah 29 orang per jam. Dan jumlah petugasnya atau server S atau M, tergantung buku yang digunakan ya simbolnya, yaitu 2 orang. Selanjutnya, utilitas server atau tingkat intensitas pelayanan P atau Rho, itu juga tergantung buku yang kalian gunakan. Rumusnya lambda per S dikali mu sama dengan 1,31. Bagaimana sistem antrian pada pusat pelayanan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram? Yang kedua, berapa usulan model antrian yang dapat digunakan oleh pusat layanan di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram? Yang ketiga, berapa biaya optimal yang dikeluarkan dengan mengoperasikan server tersebut? Misalnya, P besar dari 1, maka antrian akan terjadi. Jika P kecil dari atau sama dengan 1, maka antrian tidak akan terjadi. Karena nilai P 1,31 besar dari 1, maka P besar dari 1, yang berarti bahwa antrian terjadi. Nilai P sama dengan 1,31 menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sistem sebesar 131%, yang berarti bahwa sistem sangat sibuk. Jika jam kerja seorang petugas 6 jam sehari, maka tingkat kesibukan seorang petugas di loket pengambilan formulir KRS adalah 7,86 jam atau 7 jam 52 menit. Hal ini menunjukkan bahwa jam kerja pegawai bertambah atau dia lembur sebanyak 1 jam 52 menit pada saat itu. Selanjutnya, kita akan mencari peluang terdapat 0 mahasiswa dalam sistem P0. Dengan rumus P0 sama dengan 1 per sigma N sama dengan 0 S dikurang 1 lambda per mu pangkat N per N faktorial ditambah lambda per mu pangkat S per S faktorial dikali 1 kurang lambda S dikali per S dikali mu. P0 sama dengan, kita masukin angka yang sudah diketahui, yaitu 1, 76 per 29 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 76 per 29 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 76 per 29 pangkat 2 per 2 faktorial dikali 1 kurang 76 per 58. Maka didapat P0 sama dengan negatif 0,13. Nilai P0 sama dengan negatif 0,13 merupakan hal yang mustahil karena peluang ini akan bernilai negatif. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa peluang terdapat 0 mahasiswa dalam sistem tidak mungkin terjadi. Server sangat sibuk dan antrian terus berlangsung hingga jam kerja selesai, sehingga server tidak memiliki waktu untuk istirahat sebelum jam kerja selesai. Bahkan bisa jadi pegawai akan lembur dalam memberikan pelayanan. Kita akan mencari jumlah rata-rata mahasiswa menunggu dalam sistem, yaitu LS, menggunakan rumus LS sama dengan lambda kali mu dikali lambda per mu pangkat S per S kurang 1 faktorial dikali S dikali mu dikurang lambda pangkat 2 dikali P0 ditambah lambda per mu. LS sama dengan 76 dikali 29 dikali 76 per 29 pangkat 2 per 2 dikurang 1 faktorial dikali 2 kali 29 kurang 76 pangkat 2 dikali negatif 0,13 ditambah 76 per 29 yang hasilnya adalah negatif 3,45 yang merupakan LS-nya yang invalid. Selanjutnya kita akan mencari waktu rata-rata menunggu dalam sistem WS
Rumusnya yaitu WS sama dengan LS per lambda. WS sama dengan negatif 3,45 per 76 yang hasilnya invalid juga yaitu negatif 0,045. Kita akan mencari jumlah rata-rata mahasiswa menunggu dalam antrian yaitu LQ dengan rumus LQ sama dengan LS dikurang lambda per mu yang hasilnya juga invalid yaitu negatif 6,07. Selanjutnya kita akan mencari waktu rata-rata menunggu dalam antrian yaitu WQ. Rumusnya adalah WS dikurang 1 per mu dikurang LQ per lambda yang hasilnya juga invalid negatif 0,09. Yang ini terjadi disebabkan oleh tidak seimbangnya tingkat kedatangan dengan tingkat pelayanan. Begitu juga yang terjadi pada pusat pelayanan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah YAIN Mataram. Dengan tersedianya hanya 2 petugas, tidak dapat menampung keseluruhan mahasiswa yang datang ke pusat layanan tersebut. Lamanya waktu menunggu mengakibatkan berkurangnya kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan petugas untuk meminimalisir terjadinya antrian sehingga pelayanan dengan yang diberikan itu menjadi optimal. Maka dari itu, kita akan mengusulkan beberapa model antrian yang harus digunakan oleh kampus YAIN Mataram. Ini kita akan mengusulkan hasil perhitungan penambahan server dengan bantuan software waiting line QM for Windows 3 MMS. Menggunakan ini bisa kita tambahkan kita tambahkan servernya menjadi 3, 4, dan 5. Perhitungannya seperti ini. Dan kita akan membandingkannya seperti tabel 2 berikut ini. Penambahan jumlah petugas server ternyata dapat menurunkan tingkat penggunaan fasilitas pelayanan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1 tadi. Dan perbandingannya dengan kondisi antrian yang diterapkan ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2 ini berisi perbandingan model antrian yang ada dengan usulan model antrian yang dikembangkan. Yang pertama ada model perhitungan jumlah petugas atau orang, karakteristik antrian, P, LQ, LS, WQ, dan WS. Berdasarkan tabel 2 ini, jumlah rata-rata mahasiswa yang menunggu dalam antrian LQ mengalami penurunan, begitupun jumlah mahasiswa dalam LS. Ini. Berdasarkan keadaan semula dengan 2 server, dengan 2 petugas, nilainya invalid. Dan dalam antrian tidak sesuai dengan apa yang ingin diukur dikarenakan hasil hitungannya negatif. Namun, setelah dilakukan penambahan server menjadi 3, ditambahkan menjadi 3, maka jumlah mahasiswa dalam antrian dalam sistem sudah valid. Dalam artian dapat dihitung sebesar 5,33 sama dengan 6 dan ini LS-nya 2,79 dibulatkan menjadi 3 orang untuk penambahan 5 server. Waktunya juga berubah. Waktu rata-rata yang dilalui oleh mahasiswa untuk menunggu dalam antrian WQ maupun dalam sistem WS juga mengalami penurunan yang semula dengan 2 server hitungannya invalid untuk yang dalam antrian maupun dalam sistem. Namun, setelah penambahan menjadi 3 server, menghasilkan waktu menunggu rata-rata sebesar 4,2 menit. Selanjutnya menjadi ditambahkan petugasnya menjadi 4, WQ-nya menjadi 0,54, dan WS-nya menjadi 2,61. Selanjutnya ditambahkan menjadi 5,
WQ-nya menjadi 0,13 dan WS-nya menjadi 2,20 menit. Penggunaan fasilitas server juga mengalami penurunan yang semula untuk dua server sebesar 1,31 turun menjadi 0,87, selanjutnya menjadi 0,66 dan untuk 5 server menjadi 0,52. Dengan berkurangnya penggunaan fasilitas layanan karena penambahan server, kita dapat melakukan aktivitas lain selama jam kerja, misalnya makan, sholat, ke kamar mandi, dan sebagainya. Penurunan ini merupakan hal yang wajar terjadi dengan harapan dapat mengurangi rasa jenuh dan tingkat stres pada petugas, sehingga optimalisasi pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa dapat tercapai. Kita dapat gambarkan model antrian yang diusulkan pada Pusat Pelayanan Mahasiswa di Fakultas Tarbiyah YIN Mataram ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Ini, jika dia 3 server, antriannya seperti ini. Jika dia 4 server, antriannya seperti ini. Dan untuk 5, dia seperti ini. Selanjutnya, kita akan menganalisis biaya antrian. Total biaya antrian merupakan penjumlahan biaya pelayanan yang diharapkan dengan biaya menunggu yang diharapkan. Biaya menunggu dihitung berdasarkan waktu yang dihabiskan peserta sebelum dilayani, dan jumlah petugas yang optimal ditentukan dari total biaya yang terendah. Hasil perhitungan biaya pelayanan per jam CS ditunjukkan pada tabel 3, yaitu untuk 2 petugas kita dapat CS-nya sebesar Rp10.475. Untuk 3 petugas sebesar Rp15.712. Untuk 4 petugas sebesar Rp20.949. Dan untuk 5 petugas yaitu sebesar Rp26.186. Berikut kita akan menghitung total biaya menunggu mahasiswa per jam, yaitu CW. Biaya menunggu diperoleh atas dasar perkiraan pendapatan yang diterima oleh setiap mahasiswa per jam, yang dihitung dari pendapatan per kapita Indonesia tahun 2011, yaitu sebesar Rp800.000 dibagi 12 bulan. Dalam setahun itu kan ada 12 bulan, dikali 4 minggu, dikali masa kerjanya itu 6 hari, kali 6 jam, yang menghasilkan CW-nya itu sebesar Rp18.403.000 per jam. Total biaya antrian CT ditunjukkan pada tabel 4. Untuk 2 petugas, CS-nya sebesar Rp10.475, CW-nya sebesar Rp18.403.000, LS-nya, CW LS-nya, dan CT-nya itu yang valid. Untuk 3 petugas, CS-nya sebesar Rp15.712, dan untuk 4 petugas, CS-nya sebesar Rp20.949, dan untuk 5 petugas, CS-nya sebesar Rp26.186. Jadi, dari tabel 4 ini kita dapat bahwa untuk jumlah petugas sebanyak 3, biaya total antrian yang dikeluarkan adalah sebesar Rp162.016, dan untuk jumlah petugas sebanyak 4 sebesar Rp81.863, dan untuk jumlah petugas sebanyak 5 adalah sebesar Rp77.531. Oleh karena itu, sebaiknya disiapkan
menyiapkan 5 loket pengambilan KRS untuk melayani mahasiswa. Dengan demikian, perlu ada penambahan loket sebanyak 3 pada pusat layanan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram agar terciptanya pelayanan yang optimal. Maka dapat disimpulkan, yang pertama, sistem antrian pada pusat pelayanan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram berpola antrian multiple channel single server atau jalur ganda dengan satu fasilitas layanan dengan karakteristik antrian populasi tidak terbatas, pola kedatangan berdistribusi Poisson, dan disiplin antrian berupa first in, first out, pola pelayanan berdistribusi eksponensial, dan panjang antrian tidak terbatas. Yang kedua, usulan model antrian yang dapat digunakan oleh pusat layanan di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram adalah dengan menambah 3 petugas untuk melayani mahasiswa sehingga berjumlah 5 orang. Penambahan jumlah petugas tersebut menghasilkan tingkat kegunaan petugas sebesar 52% dengan waktu rata-rata dalam antrian sebesar 0,13 menit atau 7,96 detik dan jumlah rata-rata mahasiswa yang menunggu sebanyak 1 orang mahasiswa didapat pada tabel sebelumnya. Dan biaya optimal yang dikeluarkan dengan mengoperasikan server sebanyak 5 server sebesar Rp77.531. Meskipun jumlah servernya banyak, namun jika dikaitkan dengan karakteristik antrian lainnya, maka untuk mengoptimalkan pelayanan sebaiknya mengoperasikan 5 server semasa pengurusan KRS di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.